Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Setelah saya membahas kemarin tentang sejarah sebagian dari tokoh Bani Hashim yang jahat dan zalim di video channel saya berdasarkan arsip sejarah yang bisa diakses oleh siapapun, kalian bisa menyimpulkan bahwa tidak ada jaminan surga bagi yang melakukan kezaliman, baik itu ngaku keturunan Nabi atau yang ngaku anaknya ulama sekalipun. Jadi arsip sejarah ini ada dan bisa diakses di Google ya, atau di perpustakaan di Mesir, Syam, Irak, dan di Arab Saudi. Dan semua orang bisa baca. Ya. Dan Bani Hashim tidak ada yang berani mengkritisi buku tersebut karena mereka mengakuinya. Ya, dari kakek-kakek kami ada yang jahat, ada yang baik. Ya. Tujuan pembahasan ini adalah bukan untuk menyerang personal Bani Hashim, tapi untuk memperingatkan kalian supaya tidak jadi korbannya mereka. Pembahasan berikutnya adalah mengapa masih ada oknum yang ngaku dari Bani Hashim, ya mau itu atau dari Bani Alawi, masih saja membuat masalah di negara lain, terutama di Indonesia. Ya kenapa mereka membuat masalah di Yaman dan di Indonesia? Ada sebab yang menyebabkan mereka melakukan itu. Kesalahan itu bukan murni perbuatan mereka sendiri, tapi karena ada cara kaderisasi yang salah atau guru yang salah atau teman yang terpengaruh dengan pemahaman tasyayyu, yaitu pemahaman Syiah. Ya, dan para habaib sendiri, mereka sendiri tidak mengingkari bahwa ada para habaib yang Syiah. Apa berarti wajib diikuti? Ya nanti dulu ya. Sehingga muncul masalah di tengah masyarakat yang sampai sekarang tidak selesai-selesai ya. Saya tidak berbicara soal nasab ya, tapi saya berbicara soal identitas ya. Orang-orang yang menggunakan identitas untuk mendapatkan manfaat di balik ini semua. Bagaimana itu? Nah, pertama, masalah ini sebagai berikut. Karena saya menelaah ini selama bertahun-tahun. Sebelum terjadi keributan yang sekarang ini, saya sudah mempelajari ini semua. Ya. Pertama, soal tafsir siapa itu Ahlul Bait. Sebab ada banyak orang yakin bahwa Ahlul Bait itu masih ada, padahal Ahlul Bait hanya istilah untuk istri-istri Nabi. Ya. Adapun Ali, Hasan, dan Husain dan lainnya itu masuk kerabat Nabi alaihissalatu wassalam. Mereka masuk kerabat Nabi, Ali, Hasan, Husain ya, dan lainnya dari Bani Hashim masuk kerabat Nabi. Ya, tapi istilah Ahlul Bait itu khusus untuk istri-istri Nabi. Nah, salah tafsir ini menyebabkan banyak oknum Alawi di Indonesia mengaku dirinya lebih istimewa dari yang lain. Kalau sudah salah tafsir, ya innama yuridullahu liyudhhaba ankumur rijsa ahlul bait. Nah, Ahlul Bait ya berarti kita. Ya. Berarti kita ini suci, ya. Nah, kalau kita periksa kembali ayat tathir ya, yaitu ayat pensucian dalam makna yutahhirkum itu masuknya khusus para wanita. Karena nilai wanita itu ada pada masa lalunya. Maksudnya wanita itu nilainya sangat bernilai kalau dia itu terjaga dari pacaran dan terjaga dari dosa berzina. Maksudnya akhdan al-khudun. Saya sudah menjelaskan soal ini. Karena wanita zaman jahiliyah dulu ya ada dari mereka yang berpacaran dengan pria, makan dan tidur bersama ya. Itu ada ya. Itu sistem jahiliyah dulu seperti itu ya. Nggak mau nikah tapi tidur bersama ya, makan bersama ya. Kemudian yang kedua, jadi tidak ada istri-istri Nabi yang berzina. Karena itu Allah mensucikan mereka dari hal-hal tersebut. Kemudian
Yang kedua, setelah mereka meyakini bahwa mereka itu istimewa, jadi kalau sudah pertama itu salah tafsir, mereka yang kedua, ya, tentu mereka lanjut menggunakan hadis-hadis dalam bab manakib. Manakib ini artinya keutamaan ya. Misalnya keutamaan Khalid bin Walid, keutamaan Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, para sahabat itu punya keutamaan ya. Mereka masukkan bab manakib ini ke dalam bab akidah, yaitu siapa yang gak cinta Habib atau Sayyid atau Syarif atau Syarifah dan lain-lain, maka mereka adalah munafik. Ya, kalau tidak disebut munafik biasanya disebut nasibi. Ya, nasibi ini istilahnya Syiah ya. Atau malah disebut kafir ya. Jadi ada salah seorang, saya lihat di YouTube dia ngomong, eh, kalau tidak cinta Habib itu kafir. Nah, kok enak dia ngomong gitu ya. Bahaya ini. Tidak ada yang mengingkari tentang keutamaan keluarga Ali bin Abi Thalib kecuali orang bodoh. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu punya keutamaan, Hasan, Husain punya keutamaan ya, Fatimah ya, punya keutamaan. Ya. Tapi menggunakan hadis yang penempatannya tidak sesuai menyebabkan seorang Sunni meniru cara Syiah yang meyakini akidah al-wilayah, loyalitas mutlak. Jadi di dalam Syiah itu ada akidah al-wilayah, loyalitas mutlak itu kepada Ali. Jadi bahkan rukun Islam mereka itu ada 6 ya. Ya, 6 di sini yaitu al-wilayah, cinta kepada Ali dan keluarganya serta keturunannya. Nah, apakah Sunni meyakini seperti itu? Rukun Islam itu ada 6? Enggak. Ya, rukun Islam hanya ada 5. Ya. Jadi ini adalah cara yang salah sehingga sebagian awam masuk Syiah gara-gara penafsiran hadis yang salah tersebut. Sebagian besar hadis dan riwayat tersebut banyak yang dusta dan palsu. Seperti yang saya jelaskan di video di channel ini, nanti kalian cari ya. Ada 300.000 hadis yang dibuat oleh penduduk Kufah ya, oleh orang Persia ya yang masuk Islam. Dia membuat 300.000 hadis palsu itu tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib dan keluarganya ya. Dan ini dipakai oleh orang-orang Alawi ya atau Habaib Alawi yang Sunni ya untuk sebagai bukti. Ah, ini loh, kalian harus cinta kami, kalian harus cinta kami. Kalau enggak berarti kalian munafik. Ya, itu nanti pembahasannya di video lain. Nah, apa aja hadis-hadis tersebut nanti akan saya jelaskan. Ya, memang sebagian hadis ada yang sahih ya, tapi penempatannya tidak pas ya. Kemudian yang ketiga, setelah mereka menggunakan dalil yang bentuknya ada yang berupa ancaman, nah tidak ada yang mencintai Ali kecuali orang mukmin, tidak ada yang membencinya kecuali munafik. Ya. Orang-orang akhirnya takut, maka orang-orang awam ikut apa kata mereka. Ya, otomatis orang awam kan tidak mungkin mereka akan memeriksa ini hadis sahih atau dhaif atau apa, mereka ngerti apa ya, apalagi orang Indonesia ya, mereka sibuk pada kerjaannya masing-masing ya, ikut apa kata mereka lalu siap membantu mereka sebagai bentuk al-wilayah dan kecintaan. Wajar kalau ada orang bilang kalian harus mencintai kami, otomatis orang akan menggunakan perasaannya. Oh ya sudah, saya akan loyal dengan orang ini dan akan cinta kepada orang ini, supaya Nabi Muhammad SAW tidak marah dengan kami di akhirat nanti. Sebagian dari orang-orang yang baik itu memberi mereka hadiah dan hibah. Ya, mereka yang mencintai tersebut punya niat baik, ya, bukan orang-orang jahat, mereka orang-orang baik. Hal ini wajar, namun saat muncul generasi baru, mereka menganggap pemberian hadiah itu sebagai hal yang wajib, sebagai bukti kecintaan. Ya mungkin dari kalangan orang-orang yang menamai diri mereka Ba'alawi, ada yang diberi hadiah tapi mereka tidak berharap. Ya. Tapi muncul generasi yang berikutnya, ya berdasarkan informasi yang saya dapat di internet, tapi nanti kalian cari lagi. Mereka menjadikan ini sebagai hal yang wajib. Ya, kamu harus ngasih saya. Ya, kalau enggak, kamu harus ngasih saya 200 juta. Kamu mau nyumbang berapa?
muncullah istilah dawir. Nah, setelah itu muncul istilah dawir. Dawir kalau dalam makna bahasa Arab artinya orang yang bertugas mencari. Mencari apa? Ya, dawir ya. Tentu ada beberapa hal yang dicari dan bukan satu hal. Orang-orang bilang bahwa dawir itu hanya nyari duit. Tidak, ya. Ada beberapa hal dan akan saya sebut di sini. Yang pertama, uang. Nah, uang adalah mesin, ya mesin untuk manusia bergerak. Tanpa uang, bagaimana orang punya popularitas? Harus ada uang, karena uang adalah hal yang pasti dicari oleh siapapun. Namun pertanyaannya buat apa? Ya, orang jaluk-jaluk uang, minta-minta uang buat apa? Buat pondok, buat masjid, panti asuhan, nah, atau buat diri sendiri. Berdasarkan kasus berita yang sempat viral, mereka mencari uang buat mereka sendiri. Dan dawir ini tidak dilakukan saja oleh orang yang ngaku keturunan, tapi ada orang Arab lain dan ada orang Indonesia juga yang bukan Arab yang dawir juga. Ya, ngemis-ngemis ini buat sedekah pondok masjid ini, tapi uangnya dikorupsi buat dirinya sendiri. Ya. Kemudian yang kedua, wanita. Loh kok dawir wanita? Ya, saya tahu berdasarkan informasi yang saya dapat di media TV dan YouTube. Kasus cari wanita tentu hal yang banyak disorot. Kalau mencari wanita buat dinikahi dan diberi haknya, maka itu hal yang wajar. Namun kalau ada oknum yang cari wanita, terutama di ponpes ya tentu karena mereka kan keliling ke pondok pesantren. Ya, pondok pesantren kan ada wanita-wanita itu buat dinikahi, ya. Lalu tidak diberi hak yang semestinya sesuai kesepakatan, maka ini namanya zalim. Ya, nikah itu halal, tapi ada orang yang merusak ajaran yang baik ini dengan cara yang nggak benar. Ya, ada wanita yang berani ngomong di depan media, gugat, ada yang cuma diam sudah sabar. Ya, karena ini mereka bilang kita ini istimewa. Kalau kamu melawan saya berarti kamu nasibi. Ya, seperti penjelasan saya sebelumnya itu. Kemudian ketiga, kuburan. Kok kuburan? Ya karena kaum sufi mereka sukanya mencari kuburan buat dikeramatkan. Walaupun yang saya tahu tidak semua sufi begitu, ya, tidak semua sufi, tapi mereka memang suka itu ya, cari-cari. Tapi oknum yang menamakan dirinya dari nasab Alawi mereka dawir kuburan. Bagaimana caranya? Cara pertama, kuburan tanpa isi diberi label Habib. Jadi kuburan fiktif, nggak ada jasadnya dibuat kuburan. Cara kedua, kuburan ada isinya, ya ada jasadnya, tapi diberi label Habib. Kemudian cara ketiga, ya kuburan isinya Habib, tapi diberi label Habib nama lain. Ya, ini berdasarkan informasi yang saya dapat di internet. Sisanya kalian bisa cari tentang berita kasus ini yang banyak dibongkar oleh para warga setempat. Ini berita sampai viral sampai sekarang ya, tidak selesai-selesai ya, karena dawir kuburan. Keempat, ya, dawir pengikut. Nah, ini yang paling banyak ya. Hal yang wajar jika dalam dakwah dibutuhkan pengikut atau murid. Dalam istilah sufi, murid yaitu pengikut yang setia. Namun yang gak wajar adalah menggiring pengikut ini buat membela oknum yang menyeleweng. Ya, seperti merusak fasilitas umum, ya ketika demo merusak fasilitas umum, menyerang kelompok ormas lain dengan kekerasan karena mengkritik gurunya. Ya misalnya ada ormas yang mengkritik beberapa habaib atau ini karena hal yang salah ya, lalu mereka menggiring muridnya ini untuk menyerang mereka secara fisik. Dan kasus lainnya ya, harusnya sebagai seorang guru harus bisa mengajari muridnya buat mengingatkannya jika bersalah dan bukan malah diam dan membela kesalahan itu. Ini adalah kasus dawir yang terjadi di Indonesia. Jadi 4 ini. Ya, sisanya kalian cari di internet.
Yang keempat, taklid buta dan kurangnya belajar ilmu. Sebagian dari mereka, bahkan yang saya temui, ya ada yang berilmu, beradab, ya, tapi sebagian besar ya itu mereka seperti ini. Taklid buta adalah hal yang wajar jika itu ada dasar ilmu dan tata caranya, seperti taklid pada guru yang soleh yang beramal sesuai salah satu madhab 4, ya, dan jalan para salaf. Namun taklid yang tidak wajar adalah ikut apa saja yang difatwakan oleh para oknum tanpa belajar dan mempelajari. Ya, ikut-ikut saja. Ya. Taklid macam ini disebut taklid buta. Dia sudah tahu kebenaran, tapi dia tetap manut apa kata gurunya walaupun disuruh berbuat hal yang menyelisihi syariat. Ya seperti kekerasan tadi itu. Ya. Kemudian kelima, fanatisme. Taklid dan kurangnya belajar dan mencari petunjuk huda ya, mengakibatkan asobiyah. Ya, fanatisme itu bahasa Arabnya asobiyah. Orang yang tertimpa penyakit ini akan mudah mencela orang lain dengan nama-nama hewan, ya seperti anjing, babi dan lain-lain, atau celaan bahasa buruk, ya monyet ini dan itu. Bahkan ada yang bilang kalau tidak cinta Habib berarti Wahabi atau Nasibi, atau sampai memunafikkan dan mengkafirkan. Ya, ini adalah hal yang tingkat tinggi yang efek korbannya sudah saya ceritakan di episode tentang sejarah Bani Hashim di Mekah dan Madinah. Ya, jadi Bani Hashim, sebagian dari mereka yang jahat menggunakan cara fanatisme ini. Dan mereka masuk ke kota dan Madinah mengancam orang dengan ini. Ya. Lalu ini dari beberapa masalah dari oknum-oknum yang menamai diri mereka sebagai Alawi atau Hashimi di Indonesia. Jadi ada sebab dan musababnya. Insya Allah akan saya telaah tentang hadis-hadis dan dalil-dalil yang mereka pakai itu, ya, sehingga tidak ada korban penipuan lagi dari hasil dawir atau penipuan dari hal-hal yang tidak dibenarkan. Sekian, semoga jelas dan bermanfaat.